Dear student, Vernacular Architecture and Community Participatory. Kali ini saya nggak salah ya menyapa kalian, karena saya pegang 4 mata kuliah dan kadang-kadang suka kebalak-balik ya, bayangin tuh. Di video ini saya akan menjelaskan pertemuan kita di week ke-8. Material dan tas sudah saya upload di portal, ya. Jadi ini hanya sebagai pelengkap. Nah, kalian bisa lihat sewaktu-waktu dan kemudian Zoom kita pakai pada saat kemarin presentasi tugas ya, presentasi tugas UTS yang merupakan rangkaian dari seluruh tugas sampai UAS. Ya. Jadi angkatan ini sangat lucu banget ya. Mereka suka main kayak ada temennya yang membangunkan teman-teman yang lainnya untuk ikut kuliah. Mereka bilang mamanya, siapa nih mamanya hari ini gitu ya. Jadi kalau ada kuliah semua dibangunin untuk kuliah online. Tapi kali ini nggak perlu dibangunin lah. Kalian bisa ngelihat sewaktu-waktu. Waktunya 1 minggu untuk menyelesaikan tasnya. Oke, kita lanjut saja langsung ke share screen. Share screen, oke, ini share. Oke. Slideshow. Oke. Di perkuliahan week ke-8 ini kita akan membahas type of vernacular architecture. Ya. Kita akan bahas sebenarnya ada 4 type vernacular architecture. Ini kalau berdasarkan buildingnya. Nah, kalian kan mengerjakan tugas berdasarkan kawasan, berdasarkan RW, ya. Nah, ini parsial berdasarkan building building satu dengan building yang lainnya. Nanti coba pahami karakteristiknya. Ya, kemarin sekilas sudah kita kasih bahasan building-building mana saja yang masuk kriteria. Misalnya ini kawasan industrial, kawasan pabrik, kawasan pertanian, gitu. Nah, ini coba lebih spesifik lagi melihatnya. Ya. Di sini ada domestic, agricultural, industrial, dan religious. Oke, kita lihat satu-satu. Ya. Domestik itu apa sih? Nah, domestik itu adalah bangunan yang didesain untuk hidup. Jadi aktivitasnya adalah aktivitas keluarga inti, keluarga kecil, ya, family. Mereka bisa makan, duduk, sleeping, terus mungkin punya tempat penyimpanan, bisa memasak, bisa mencuci, gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang domestic vernacular arsitektur, itu kan ada perubahan ya, ada perubahan. Kalau dulu kitchennya besar, sekarang semakin kesini kitchennya kecil, karena orang merasa nggak perlu masak gitu. Kalian bisa order, bisa pesan, bisa pakai GrabFood, GoFood, dan lain-lainnya ya. Terus kemudian perlu nggak sih tempat cuci? Ada yang ya udah nggak perlu deh, saya perlu laundry aja udah cukup gitu. Jadi ini bermacam-macam ininya karakteristik domestik vernacular arsitektur. Terus kemudian yang termasuk domestik itu bukan hanya private house, ya, bukan hanya keluarga inti yang pada umumnya, tapi juga bisa tempat peristirahatan, toko yang dia bergabung menjadi satu dengan rumah. Ya, kalau kita lihat kira-kira sekitar mulai tahun 90-an itu mulai ada ruko, ya, rumah toko atau shop house gitu. Terus tren yang terbaru kira-kira sekitar 3-5 tahun ini adalah SOHO, small office, house office. Ini adalah bagian dari domestic activity predominated. Ya. Terus kemudian bisa juga
antara domestic vernacular dengan kondisi satu wilayah. Jadi kayak misalnya rumah yang berdekatan dengan area pertanian, area peternakan, nah itu bisa mempengaruhi domestic vernacular arsitektur. Oke, saya kasih contoh nggak banyak, karena kalian bisa explore sendiri contoh-contoh yang lainnya ya. Ini cuma kasih clue-cluenya aja. Nah, ini kalau saya pakai annotate biasanya low response. Waduh, kenapa nggak segera ganti? Oke, ini saya mau menghilangkan coretan-coretannya ini. Kemana gerangan annotate-nya? Aduh, biar low response banget. Oke. Ini adalah contoh rumah Jawa. Kalian bisa cari contoh rumah-rumah yang lainnya. Secara typically sebenarnya bisa kelihatan banget ya karakter dari satu perumahan ya. Misalnya ada yang kelompoknya Winston yang di area perumahan, kemudian ada yang kelompoknya Elysia di perumahan yang padat gitu. Ini saya ambil contoh yang domestik residensial, rumah bangsawan, sedangkan ini rumah rakyat biasa. Kalau kita lihat rumah bangsawan, itu ini ada satunya adalah pendopo. Kalian tahu kan pendopo itu semacam teras yang besar, nggak ada dindingnya, hanya ada kolom-kolomnya, tempat orang berkumpul gitu. Terus kemudian yang nomor 2 peringitan, ya yang di sini. Nanti kalian kan sudah dapat sebenarnya dari kuliahnya Pak Doni. Terus kemudian bagian yang private namanya omah jero. Terus ada ini A, B, C. Ini adalah tempat-tempat private-nya. Ya. Jadi ini adalah kamar-kamarnya. Ya, sentong kiwo, sentong tengah, dan tengen kiwa atau kiwo itu artinya kiri, tengah, dan tengen itu artinya kanan. Gitu. Terus kemudian gandok. Gandok ini adalah area servisnya. Gitu. Biasanya tempat gudang atau tempat tempat penyimpanan, tempat parkir sepeda, terus juga bisa tempat ternak. Nah, di belakang ini yang dipakai sebagai pawon. Nah, jadi dia membaginya itu dengan area publiknya, terus ini semi private, ini private, kemudian ini servisnya. Oke. Nah, sedangkan yang satu lagi ini adalah rumah rakyat biasa. Nah, ini lebih simpel. Jadi ada ruang, mereka bilangnya pendopo, ya. Terus peringitan, terus omah jero, sentong kanan, sentong tengen ya. Terus gandoknya di belakang gitu. Kalau ini kan di samping kiri kanan. Jadi terus kemudian dia kalau yang sebelumnya tuh ada sirkulasinya, ini nggak ada. Jadi langsung gitu. Oke. Ini salah satu contoh rumah Jawa. Oke, berikutnya saya mau tunjukin halo, kenapa nggak bisa? Nah nih, ini adalah joglo yang saya bilang tadi. Joglo seperti public area, ruang yang terbuka, dipakai buat ngumpul-ngumpul gitu, buat terima tamu, ya. Ada existingnya itu nggak ada kursinya ya, artinya orang yang masuk itu duduk di bawah. Kalau misalnya ada pertemuan yang harus ada kursinya, mereka akan kasih kursi gitu. Kalau enggak, ya udah, memang luas gitu. Terus tempat kalau pada sore hari anak-anak bermain atau anak-anak ngaji diadakan di sini. Terus kemudian kalau ada acara hajatan diadakannya di pendopo. Ini saya lagi nyari annotate-nya, hilang lagi. Kemana gerangan kau annotate? Nah. Nih, oke. Ini kalau kalian lihat, ini adalah kolom-kolomnya. Nah, mereka bilangnya adalah sokoguru. Ini kolom utama sampai ke atas. Nah, ini karakter bangunan pendopo ini seperti ini.
Ini ada artinya lah, arti Jawa apa segala macam. Ini adalah tiang utama, ya. Jadi soko guru bilangnya gitu. Ini karakter bangunan domestik residensial pendopo di Jawa. Ya, saya nggak akan jelaskan panjang-panjang, toh kalian sudah mendapatkan mata kuliah ini. Oke, the next-nya. Nah, ini tentang agricultural. Jadi, building yang ada di daerah pertanian. Ini saya ngambil karakter dari bangunan Indonesia. Ini ada lumbung, ya, lumbung di yang sebelah kanan di Baduy, yang sebelah kiri juga sama di Baduy, tapi yang sebelah kanan Baduy dalam, yang di sebelah kiri di agak keluar. Jadi apa namanya, agak terjadi sedikit perbedaan karakter, ya. Kalau kita lihat ada akulturasi bangunannya, ya, transformasi yang awalnya ini atapnya ijuk, ya kan, ijuknya masih tebal, terus ini ijuknya menipis, dan terakhir ini pakai seng. Tapi kalau kita lihat ini sudutnya cukup curam, nah ini pasti ada alasannya kenapa gitu kan, karena dia melindungi padi. Kalau hujan maunya langsung airnya turun, jadi padi yang dalam ini nggak lembab gitu kan. Terus kemudian dia diangkat, ini kan ada maksudnya kenapa diangkat. Nah ini untuk melindungi dari hewan, dari tikus seperti itu, ya. Kalau di sini contohnya macam-macam, ada stables, ada poultry shed, chart shed, dan macam-macam gitu kan. Mungkin tempat peternakan ayam, peternakan sapi, tempat kuda, dan lain-lainnya. Nah, itu bagian dari arsitektur vernacular agriculture. Oke, saya clear dulu. Nah, terus berikutnya adalah industrial. Nah, ini coba kalian review lagi, bener nggak ya contoh saya ambil. Jadi industrial yang berdekatan dengan rumah, gitu kan, dengan related dengan aktivitas rumah. Jadi kayak misalnya di sini kalau bukunya kasih contoh itu turbin angin, terus kincir air, terus tempat pengolahan jagung, penggilingan padi, terus kemudian pengolahan air jeruk, pembuatan jamu, terus pembuatan keramik dan lain-lainnya. Dan di sini saya coba eksplorasi batik, ya. Apakah batik ini bagian dari residensial atau masuk ke industrial? Kita kalau bilang kan industri kecil, ya. Nah, ini kalau kita lihat karakter dari kampung batik, ya, kampung Lawean, dia berupa gang yang isinya nanti itu adalah pekerja-pekerja batik, terus kemudian ada ruang batik di setiap rumah tuh ada ruang untuk membatik, kemudian ada ruang display gitu, mulai dari yang skalanya kecil sampai yang skalanya besar. Gitu. Nanti kalian bisa explore di setiap RW kalian itu karakter industrinya seperti apa, industri mass production yang besar atau industri-industri kecil. Oke, berikutnya adalah religious vernacular architecture. Ini yang menurut saya unik banget, ya. Agama itu adalah, misalnya kita bilang agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, itu kan sebenarnya universal. Tapi bagi ajarannya universal artinya mereka punya tata cara beribadah yang sama. Misalnya karena saya agama Islam, saya bisa cerita, ya. Kalau di agama saya, sholatnya sama 5 waktu, perlu di masjid menghadap kiblat, terus kemudian harus berwudu dulu, gitu. Terus ada sholat Jumat. Nah, sekarang kalau diimplementasikan dalam dalam building, ternyata jadi dia keluarnya berbeda, gitu, ya. Ini saya ambil contoh. Aduh, saya kehilangan annotate kemana gerangan. Nah, ini selama perkuliahan isinya saya nyari-nyari annotate nih. Nah, ini adalah minaret.
minaret dari Masjid Kudus. Kalian bisa lihat area di sini dan di sini. Ini masjid yang lama, ini masjid yang baru, gitu kan. Kalau saya suruh milih, saya lebih senang masjid yang lama. Ini karakter Indonesia banget, gitu ya. Lihat dari susunan-susunan batu batanya, terus kemudian dari atapnya, itu merespon kondisi tropis, kondisi material lokal, gitu ya. Dan kemudian ini Masjid Demak. Nah, kita lihat dia bentuknya limasan ya, hampir sama dengan yang minaret ini. Terus kemudian atapnya pakai atap sirap atau atap genteng, itu kan karakter Indonesia banget. Terus habis itu ini terbuka ya. Nah, ini interpretasi masjid di Kudus dan di Demak gitu. Pada dasarnya semuanya sama, tempat ibadah gitu kan. Oke, next-nya saya mau liatin lagi tempat ibadah yang lainnya. Nah, ini ada yang tahu nggak tempat ibadah apa ini? Yang sebelah kiri. Oh, ada tulisannya. Sendang Sono, betul. Ini Hari sama siapa ya? Claudia sama Ibel sudah pernah nih ke sini. Waktu mereka ada kompetisi di Jogja. Nah, yang sebelah kanan adalah katedral. Semuanya sama-sama tempat ibadah umat Kristiani. Tapi bagaimana desain ini merespon? Ya kan? Ini kan terlihat banget kelokalannya. Dia berada di luar kota daerah Jogja, sedangkan ini adalah di pusat kota di Jakarta. Ini ada akulturasi budaya Eropa ya. Pada waktu katedral ini didirikan, itu pada waktu masa penjajahan Belanda di Indonesia. Oke, next-nya lagi. Saya pengen liatin lagi. Nah, ini sama Sendang Sono juga. Ini tempat berdoa. Nah, detailnya saya kurang tahu ya. Sebenarnya saya pengen juga ke sini suatu saat. Ini adalah tempat-tempat berdoa. Ini ada kayak patung-patung Bunda Maria. Nah, ini sebenarnya kalau interaktif, Ibel sama Hari sama Claudia bisa jelasin nih. Kemudian ada undak-undakan tangga di sini. Kalian bisa explore Sendang Sono seperti apa. Terus ini ada seperti gapura di depannya, entrance ya, ini karakternya kelihatan sekali karakter dari agama Kristiani. Oke. Material-material yang dipakai material-material lokal. Balik lagi, vernakular itu adalah respon terhadap kondisi lokal, kesepakatan dengan masyarakat di sekitar. The next-nya, sepertinya sudah habis. Terima kasih. Ya, ini kuliah kita week ke-8. Kalian kalau mau tanya, ada di kolom forum, ada di komen, atau juga bisa komen di YouTube ini. Nah, ini saya stop share dulu. Sekarang saya mau share tugasnya ya. Tugas. Langsung aja. Nah, identifikasi arsitektur vernakular di Semarang. Ini yang sekarang kalian lagi survei, yang sekarang kalian lagi eksplorasi. Ini coba dilihat. Ini coba dilihat. Karakter domestiknya, agriculture, industrial, religius, gitu. Pasti ada. Ya. Ini kalian bilang, Bu, kayaknya nggak ada deh agriculture. Kan kita tinggal di urban. Ya juga sih. Kalau emang nggak ada, ya nggak usah. Gitu kan. Oke, kelas. Segitu dulu. Ya, nanti kita lanjutkan ke kuliah-kuliah berikutnya. Stay safe, stay healthy. Thank you.